Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan memberikan sebuah video atau berita, dan untuk video atau berita kali ini, nah ini lagi gencar-gencarnya atau lagi rame-ramenya yang dibahas, yaitu tentang Bapak Joko Widodo, yaitu apa ya, tentang ijazahnya, dan juga lagi rame-ramenya yang dibahas yaitu tentang para mantan purnawirawan. Dan yang lagi rame-ramenya juga yaitu tentang purnawirawan, yaitu mantan wakil presiden, yaitu Bapak Trisutrisno bersama putranya yaitu Bapak Kunto Arif Wibowo. Nah, dan ini kayaknya lagi ada berita terbaru lagi dari Bapak Kunto Arif Wibowo. Nah, ini jadi dimutasi atau enggaknya. Berita ini sangat-sangat menggemaskan. Dan selama ini kita telah memperhatikan atau telah kita melihat dan menonton, dan kita pastinya lupa ya dengan kasusnya Bapak Hasto Kristianto telah terpendam. Nah, gimana ini titik terangnya antara kasusnya Bapak Hasto Kristianto? Kayaknya ini udah tertimpa-timpa dengan isu-isu yang lain atau berita-berita yang lain ya. Dan untuk kali ini, nah ini teman kreator kita yaitu Opung Parbelak ini akan membahas dan mengomentari yaitu tentang Bapak Hasto Kristianto. Nah, di sini juga ada ibu yang terkenal yaitu Ibu Koni. Nah, ini sangat menarik dan sangat seru sekali tentunya, karena berita ini kalau nggak dipertontonkan atau nggak di-up lagi, nah ini lama-lama ini terpendam juga, ini nggak kelihatan. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Oke, kita langsung aja gas. Kalian sadar nggak? Gara-gara masalah ijazah palsu dan juga masalah purnawirawan, kita itu jadi cuek sama masalah si Hasto. Udah nggak ada lagi yang mau bahas masalah si Hasto. Iya, kalah. Hah? Kok gitu sih kalian? Hah? Bentang-bentang ada yang baru, yang lama dilupakan. Padahal yang lama-lama ini asik, karena apa? Penuh nostalgia. Iya. Dan kalian harus ingat, Hasto itu adalah sumber inspirasi nomor 2 bagi kita. Setelah Amin Rais. Aduh, kalian ini memang jujur aja aku bilang. Tapi aku tanda tanya, iya kan? Kenapa masalah ini ya begitu mencut ke permukaan, jadi lupa kita sama PDIP? Aku agak curiga ini, apakah ini adalah pengalihan isu? Kok arahnya ke situ ya? Atau arahnya kita mau belok, karena kok tiba-tiba belok kiri? Padahal di depan itu udah ada rambu-rambu kalau ke kanan ke Pekalongan. Kita malah ke Brebes. Bukan Brebes, Brebes. Iya. Brebes. Aduh, dan tahu enggak kalian ya, aku mau bahas masalah si Hasto dulu. Kalau kalian mau bahas ijazah palsu, bahaslah. Kalau kalian mau bahas masalah purnawirawan, bahaslah. Karena bagiku tuh sebentar lagi udah mau selesai. Dan saatnya back to nature. Iya. Tahu dah kalian ya, baru-baru ini Koni itu hadir di sebuah apa namanya, kalau dibilang podcast mungkin podcast ya seorang perempuan cantik. Hostnya bukan Koni, hostnya. Jadi di situ dia membeberkan bahwasanya Koni sudah membawa dokumen rahasia dari Rusia. Kok dokumen rahasianya dibawa pulang lagi, Kon? Kenapa dibawa pulang lagi? Nggak tahan kau? Atau sama sekali sebetulnya dokumen itu nggak ada itu? Kemarin katanya ya dokumennya ini ada sekitar berapa itu ya? Katanya kemarin itu dokumennya itu sekitar 35. 32. 32 gelombang pertama, dokumen kedua katanya ada sekitar gelombang kedua ada sekitar 5. Jadi totalnya ada 37 dokumen. Kok pakai gelombang-gelombang sih? Itu dokumen apa? Pendaftaran siswa baru. Ya jadi di podcastnya si wanita cantik itu ya, Koni membeberkan beberapa poin dari dokumen rahasia. Dokumen rahasia, tapi kenapa dibeberkan, Koni? Gak usah ada lah, bilang aja memang gak ada dokumen itu.
Coba bayangkan kalian, katanya ada 37 item ya. Kenapa dia beberkan? Alasannya karena ternyata Ibu Megawati ya mengetahui bahwasanya selain Koni dan juga selain dari Hasto, ternyata ada orang PDIP lagi yang memegang dokumen tersebut. Sehingga kerahasiaannya udah nggak bisa dijaga lagi. Coba kalian tonton dulu. Ini video ini kupotong ya. Kalau aslinya ini 30 menit, ini kupotong menjadi 5 atau 6 menit ya. Kalian saksikan dulu. Masalah loh sama satu ini, masalah yang udah inkrah dan lain-lain kok bisa itu. Saya nggak bahas masalah hukum, tapi saya akhirnya melihat, oh oke, ini sangat politis. Karena Mas Hasto ini nggak mau dihukum, oke? Nah, jadi terus akhirnya aku tulis surat lewat orang PDIP. Saya bilang, Mas Hasto saya mau keluar ini, silahkan kemana? Saya akan serahkan ke Pak Roni saja. Dan dijawab oleh Pak Hasto, Baik surat. baik suratnya, suratnya juga darurat lah kayak Surat tulisan ada nggak? langsung tangan iya. Ada yang difoto itu? Nggak boleh dong, itu pribadi dong sifatnya. Oke. Oh, nggak skill juga. Nah, sudah Pak Hasto bilang, dia serahkan saya kepada Wakil Sekjen, yaitu Pak Adi. Nah, ketika saya sampai, yaudah besok paginya saya minta ketemu, malamnya saya WA, besok paginya saya minta ketemu langsung Mas Sekjen. Oke, jadi dengan arahan dari Pak Pak Hasto, Hasto, pemilik dokumen. pemilik dokumen itu, Iya. Anda berdua Yes. bersurat Yes. dan akhirnya memutuskan ya berdasarkan itu ke Wasekjen dari Ya, Perjuangan. soalnya itu pertanyaan juga oleh Ibu, kenapa ke Wasekjen ya? Ibu juga nanya kemarin saya ditelepon sama Ibu, kenapa ke Wasekjen? Perintahnya Pak Hasto, Bu. Aku bilang gitu. Dan diberikanlah itu dengan video. Ada surat juga nggak atau gimana? Enggak semuanya, semua yang notariatkan, kemudian surat perjanjiannya, kemudian dokumen-dokumennya dan flash disknya. Dokumen ada 37 dokumen. 37 total dokumen. File dokumen ya, dan di nomor Kira-kira mana sih? bisa menggoncangkan. Pastinya menggoncangkan. Karena menggoncangkan karena kan nggak tahu ya. Buat saya sih menggoncangkan itu kan tergantung orang ya. Kalau saya baca kan, ya udah pasti lah beberapa tuh sudah muncul sih. Beberapa tuh menurut saya sudah muncul di banyak tempat. Pasti. Salah satunya. Itu soal korupsi keluarga Joko Widodo misalnya, itu ada 1-3 seri tentang itu dokumennya. Tapi kalau buat saya lagi nggak tentang itu. Yang saya lebih concern itu adalah tentang nomor 7 yaitu penghancuran PDIP. Yang kedua juga yang membuat aku menjadi kepikiran gitu ya, ternyata politik begini banget itu file nomor 16 terkait Kapolri. Nah, itu saya mau tanya itu, file nomor 16 soal Kapolri. Nah ini yang saya mesti luruskan karena kan di sini Ini adalah ajang untuk mengklarifikasi. nggak klarifikasi kalau ada klarifikasi apa. Jadi itu adalah file tentang pergantian Kapolri. Pergantian Kapolri. Pergantian Kapolri. Jadi ternyata Kapolri untuk niatnya pergantian Kapolri itu ternyata sudah sangat apa ya, sudah sangat berjalan secara high politik gitu. Nah dokumen itu menyatakan tentang itu. Itu dan itu buat saya dipikir ternyata juga. Ada apa masalahnya? Ya nggak boleh ngomong dong, nanti gue ditangkap. Jadi ditangkap Pak Roni, jadi pokoknya intinya tentang pergantian Kapolri, bukan Kapolri ada apa nih, baik Pak Kapolri, nanti Pak Kapolri nanti nulis spesial. Tapi ternyata ada apa ya, pergerakan politik, high politik untuk pergantian Kapolri. Ada apa di balik pergantian itu? Nggak usah kita bahas, nanti tanyakan aja pada Sekjen PDIP namanya Mas Aji. Sekjen. Wasekjen PDI Perjuangan. Saya sudah lagi memiliki file dan sudah saya serah terimakan dengan formal. Oke, apa? Nah, tapi kalau yang tentang bagaimana PDIP akan dihancurkan itu serem karena penyusupan gitu kan terjadi, terus apa ya, banyak hal-hal yang mengerikan lah gitu, dan ternyata terdeteksi gitu, rapat-rapat di mana, jam berapa, siapa gitu, melibatkan siapa aja, tokoh-tokoh bangsanya gitu, di jalan apa, nomor berapa, itu ada semua. Termasuk penyusup itu. Termasuk penyusup dan pengkhianat. Apa ya namanya kalau gitu ya, pengkhianat. Kalau kita menjadi anggota, saya nggak pernah jadi anggota kader, tapi kalau saya perhatikan ADART PDIP kan jelas ya. Ketika kita menjadi anggota itu kita jadi kader itu saya kepada ketua umum. Jadi kalau kita nggak saya kepada ketua umum, ya atau membelot ya apa namanya bukan pengkhianat. Berarti ada di situ nyata. Ada nyata semua. Dan Anda tahu itu siapa? Tahu. Jadi kan saya lihat orang ini, oh oke deh. Orang mirip. Orang mirip di media. Aduh, malah mirip. Oh iya? Yes. Hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, Ada beberapa orang, tapi ketika saya sampaikan kepada ibu itu langsung bilang, saya tahu, saya sudah tahu. Ibu tuh kan matanya juga, kalau saya aja punya, gini, kalau saya punya dokumen dengan mata yang banyak dan menjadi dokumen, apalagi seorang ibu bangsa Megawati Soekarno Putri sudah kopinya lebih banyak, tangannya lebih banyak, matanya lebih banyak kan pasti. Gitu. Jadi ketika saya sampaikan ibu, tidak terlalu terkejut. iya ini dia nanti seorang ibu dia, karena terkejut juga heran, ibu tuh tenang banget ya. Ada berapa? Kan kita nggak nama. Ada berapa? 5, 10? Nama besar itu. Di yang file nomor 3 itu sekitar 5 orang. Kalau ini cerayam kayaknya.
Sampaikan. Nomor 3 ada sekitar 5 nama besar gitu. 5 nama besar di tubuh PDI Perjuangan. Enggak. Di Di belantara perpolitikan, high politik Indonesia. berarti bukan hanya di PDI Perjuangan. Itu di luar. Ini kan nggak tentang PDI Perjuangan. File-file ini kan tentang tadi macam-macam. Jadi memang itu tidak di dalam tubuh PDI Perjuangan, tapi di luar itu. Ya, Top tapi five di itu. dalam sistem pemerintahan. Di dalam sistem pemerintahan. Makanya nggak disebut sama sekali. Sama sekali. Ya, aku berharap kalau masuk soal undang-undang TNI, apa sih gitu kan? Nggak ada peraturan pemerintah Rusia. Gitu ya. Nah, apa yang pada saat kemarin Ibu Koni ke Teguh Umar, selain soal tadi Anda menyebutkan ada beberapa nama dan segala macam, beliau juga tidak terkejut dan segala macam. Apa ada pesan khusus nggak yang disampaikan oleh? Enggak, ibu itu sebenarnya resikonya itu yang pernah kita lihat. Begitu saya dipanggil, langsung semua orang-orang PDIP, Wasekjen semua dipanggil, udah langsung tanyakan ini saya di mana, kita mau apakan, ada di mana sekarang posisinya, amankah gitu. Udah, kalau saya cuma oke, saya sudah tahu, terus ibu cuma bilang bahwa ya of course terima kasih saya sudah menjaga dokumen itu baik-baik kan, nggak sama sekali saya bocorkan gitu. That's it. Udah kan? Udah kalian dengarkan tadi kan? Ada dia dokumen nomor 1. Ada file nomor 2. Lengkap katanya sampai ada file nomor 37. Dibeberkan si Koni, beber apa? Contohnya seperti pergantian Kapolri katanya ya. Pergantian Kapolri ya, itu ada sebuah permainan, mungkin itu apa mereka kan begitu bahasa mereka. Nah, sekarang begini ya, nggak usah pun kau masukkan ke dalam dokumen ya. Kalau masalah pergantian Kapolri, kami juga udah tahu itu. Paling isinya itu begini ya. Kapolri Listio Sigit seharusnya tidak layak untuk diangkat menjadi Kapolri. Karena apa? Karena sebetulnya masih ada senior-seniornya yang lebih layak untuk menempati kursi sebagai Kapolri, kan begitu. Kalau itunya bahasanya di dokumen itu, nggak perlu dirahasiakan, nggak perlu dinotariskan. Udah dari dulu orang udah bisa jawab. Udah bisa ketebak. Lagian juga untuk apa dirahasiakan ya? Kalau bicara tentang pemilihan Kapolri ya, kan tidak ada, dari dulu tidak ada undang-undangnya. Kalau misalnya pemilihan Kapolri itu harus misalnya harus letting tahun sekian, atau ya biasanya itu kalau memilih Kapolri dan juga Panglima TNI itu biasanya yang setahun atau 2 tahun menjelang pensiun, kan nggak ada. Yang namanya pemilihan Kapolri dan juga Panglima TNI itu hak prerogatif dari Presiden. Ya, hak prerogatif Presiden. Kenapa jadi kalian yang bahas? Suka-suka Presiden dong. Mau letting tahun berapa kek? Mau masih banyak senior-seniornya kek? Kan itu ya. Setelah itu dia bilang katanya apa ya, ada lagi masalah tentang korupsinya keluarga Joko Widodo. Kayaknya nggak perlu kalian dokumentasikan, nggak perlu kalian notariskan. Isu itu sudah muncul ke permukaan dari kemarin-kemarin. Dan sampai sekarang 1 pun anggota keluarga Bapak Joko Widodo nggak ada yang dipanggil KPK, nggak ada yang dipanggil kejaksaan. Malah yang ngasih dokumen itu yang dipanggil KPK. Cemaranya ini. Tapi katanya dokumen negara. Korupsi keluarga Bapak Jokowi ada di tanganmu. Tapi kenapa kau yang ditangkap? Aduh ya. Setelah itu apa lagi? Ya, setelah itu katanya mereka itu menyimpan dokumen yang berisikan ya mengenai pengkhianatan dan penyusupan di dalam tubuh PDIP, kan begitu. Bahwasanya ada orang yang ingin menghancurkan PDIP. Sekarang begini, ya, kalau itu kan nggak urusan negara, itu urusan rumah tangga kalian itu. Nggak kami urus itu, urus sendiri. Nggak urusan kami, mau kami urus itu, selesaikan sendiri. Mau bagus kalian, mau hancur kalian. Tunggu dulu, hal-hal kayak gitu pun juga dinotariskan. Koni, ku bilang sama kau ya, kalau memang Ibu Megawati udah tahu siapa-siapa pengkhianat, harusnya dia ambil tindakan, bukan malah dinotariskan dokumen itu. Ada sekitar 5 orang. Orangnya bebas keluyuran. Begitu saya tanya sama Ibu Megawati diam aja, dia udah tahu. Aduh, ini sebetulnya Koni ini. Ibu Mega, tolong dulu didekor yang namanya Koni ini, mempermalukan PDIP ini. Ini kan artinya kan dia sedang apa namanya? Dia ini sedang membongkar aib di dalam tubuh PDIP sendiri. Itu dia ya. Jadi jujur aja gue bilang, sekarang kita berpikir logis dulu.
Kalaulah misalnya dokumen itu memang benar-benar ada, ya, dan dokumen itu bisa menyelamatkan si Hasto. Udah berapa kali sidang, kenapa dokumennya nggak dibongkar? Menunggu bung waktu katanya, alasan. Nanti ini akan meledak, alasan. Meledak sampai masuk penjara si Hasto, meledak pun enggak. Jangankan ledakan, mungkin isi dokumennya ini semua suara kentut, kedengaran terjepit dan juga bau. Itu nggak ada yang terlalu bahaya dari dokumen tersebut. Itu dia, ya. Kemarin si Koni bilang apa? Yang megang dokumen katanya cuma si Hasto sama si Koni. Nah sekarang makin ke sini katanya ada lagi orang PDIP yang punya dokumen tersebut. Nggak konsisten apamu itu, beritamu itu, Koni. Informasimu itu nggak konsisten. Kalau mau bohong itu diingat kapan kau catat itu, kapan kau berbohong. Tanggal sekian aku bohong soal ini. Tanggal sekian aku bohong soal ini. Tanggal sekian aku bohong soal ini. Iya. Itu, ya, itu dikata kalau ditanya orang, kira-kira bisa nggak tahu bocorannya seperti apa? Nah itu kemarin itu waktu Mas Hasto lagi pakai baju ungu kan udah bocor satu. Berarti percuma lagi notaris kali itu. Iya kan? Itu dia. Ya, tapi aku jujur aja aku bilang ya kan, belakangan ini aku tengok perhatian orang udah nggak sama Hasto dan juga partai PDIP lagi, ya kan? Dan juga orang mengalihkan perhatiannya ke ijazah palsu dan juga ke masalah purnawirawan, ya kan? Aku curiga ada pengalian isu ini. Yang sebelah sana di crawling, yang sebelah sini bikin rusuh dulu biar gak usah terlalu terpusat perhatian masyarakat ke sini. Selanjutnya apa? Selanjutnya di persidangan beberapa hari yang lalu katanya ada yang menyebut-nyebut nama ibu. Ibu. Nama ibu muncul dalam sidang lanjutan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor terkait kasus Harun Masiku yang tidak ada ujungnya. Ngomong-ngomong, siapa ya ibu yang dimaksud? Dan kira-kira si ibu ini akan dihadirkan nggak ya dalam sidang lanjutan? Si ibu ini jangan diganti ibu-ibu yang lain ya. Dan dalam sidang lanjutan Kamis kemarin banyak nih hal-hal yang mengejutkan. Jaksa penuntut umum KPK mengungkap rekaman percakapan antara mantan kader anak buah Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Saiful Bahri, dengan mantan anggota Bawaslu Agus Yadityo Fridelina yang terjadi pada 6 Januari 2020 kemarin. Pesan itu berisi jaminan dari Hasto atas perintah ibu agar Harun Masiku diloloskan sebagai anggota DPR di periode 2019-2024. Gara-gara rame perintah ibu, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, ini menduga ibu dalam sidang tersebut adalah Ketua Umum PDIP. Benar nih. Tapi di satu sisi, Ketua DPP PDIP Roni Talapesi ini membantah pernyataan perintah ibu yang muncul dalam sidang terdakwa Hasto Kristianto bukan Ketua Umum PDIP atau bukan Ibu Mega. Sementara menurut Abdul Fikar, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ini perlu dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum KPK sebagai saksi dalam sidang terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Supaya apa? Supaya bisa menceritakan nih alurnya itu sebenarnya seperti Semua orang ya mengira bahwasanya nama ibu itu mengacu kepada ketua umum. Roni Talapesi mengatakan apa? Bukan, itu bukan mengacu ke ketua umum. Jadi mengacu ke siapa, Roni? Sedangkan di telepon itu sudah jelas-jelas katanya perintah ibu. Ibu mana lagi selain daripada ketua umum yang bisa memberikan perintah di dalam partai? Ibu mana? Ibu Hasto, Ibu Roni, Ibu Elian, Ibu Deddy Sitorus. Yang kok kiranya kami bodoh semua. Udahlah, ya akui saja kalau memang ada keterlibatan ibu, nanti tinggal panggil kan begitu. Yang jadi pertanyaannya, kenapa untuk masalah receh begini ibu juga harus turun tangan? Apa urgensinya dan apa korelasinya antara ibu dengan Harun Masiku? Apakah ada kaitannya dengan pamannya Harun Masiku atau koleganya Harun Masiku yang merupakan hakim beberapa waktu yang lalu? Masalah apa, Bung? Masalah BLBI dong. Masalah apa lagi?
Itu dia, ya. Jadi tolonglah dulu, ya. Jadi jangan kalian itu maling teriak maling, dinasti teriak dinasti, diktator teriak diktator, kan begitu. Akui saja apa salahnya sih? Ya, itu dia. Jadi Ronita Labesi, ya. Kalau mau siapapun nama ibu yang kau apa, yang namanya arahmu entah kemana-mana gitu. Kalau kami tetap mengarahkan nama ibu itu ke satu yang satu itu. Nggak ada lagi ibu yang lain, enggak. Iya kan, kecuali dibilang bunda. Kalau misalnya di dalam rekaman tersebut, ya, ini perintah bunda. Baru kami menyaksikan itu bukan ketua umum. Karena nggak pernah aku dengar petugas partai, ya, atau dari kader-kader menyatakan bahwasanya Bunda Megawati, nggak pernah. Kalau ibu, ya, ibu bilang begini, perintah ibu, kata ibu, bersama dengan ibu. Nggak pernah dibilang perintah bunda, nggak pernah. Iya kan? Iya. Apalagi mami. Contohnya misalnya, ini perintah mami. Baru kalau mami contohnya, berarti bukan ibu Megawati. Ini kan begitu. Ibu loh, ibu. Aduh, ya. Jadi gimana toh kabarmu di dalam sehat-sehat toh? Tapi jujur aja lo, aku bilang biar tahu kalian, ya. Ini siapa namanya, si Deli Sitorus kemarin mencak dia karena apa? Ya, karena nggak terima dia Egy Sujana, ya, menyebarkan hoax bahwasanya Ibu Megawati menjanjikan sayembara 16 miliar. Bagi barang siapa yang bisa membuktikan Joko Widodo itu ijazahnya palsu. Angin dia, Bah. Tenang aja kau di situ terus, ya. Kalau untuk masalah ini, ya, aku setuju sama kau. Iya, makanya aku bilang sama kau, cepat-cepat tuntut ide Gus Sujana. Betul. Jangan biar kelama-lama. Kebiasaan nanti itu. Ayo dong, semangat dong. Bawa dia ke pengadilan. Ini hoax loh, ya. Coba bayangkan kalian, ini hoax, ini pencemaran nama baik ini, ya. Ini kan manusia-manusia, ya, rakyat, masyarakat, ya, termasuk konten-konten kreator itu ada beberapa yang sudah termakan isu. Kalau Parmela nggak akan terlalu mudah untuk termakan isu seperti itu. Itu dia, terlepas kita suka atau tidak suka, pokoknya berita apapun, ya, kalau memang benar-benar, ya, itu adalah berita yang hoax, Bung Parmela tidak akan angkat. Itu dia, ya. Bagaimana Kongres? Kok makin mendekati Kongres kok makin gak ada suaramu, sayang? Aman. Kapannya Kongres kita itu? Udah bulan 5 ini loh. Diundur. Kenapa diundur? Belum ada persiapan. Atau dana kurang. Jadi orang ini biar tahu kalian, diundur lagi Kongres katanya. Kalau aku yakin, masalahnya bukan dari masalah eksternal, masalah internal. Penuh kehati-hatian, biar tahu kalian. Nggak sembarangan Kongres kali ini, Wak. Itu dia, ya. Jadi kalau aku bilang, ya, perhatikan kalian polanya. Kalau misalnya dari pihak RT 16 ribut, RW 24 diam. Tapi kalau misalnya RW 24 ribut, RW 24 ribut, RT 16 diam. Seperti itu. Kayaknya udah keling-kelingan orang ini. Jadi ada salah seorang sahabat, ya, waktu aku mengatakan bahwasanya Joko Widodo dan juga Gibran, ya, saat ini menjadi sasaran tembak, ya. Tapi beliau katakan waktu itu bukan Joko Widodo dan juga bukan Gibran yang menjadi sasaran tembak. Sasaran tembak sebetulnya itu adalah Bapak Prabowo. Kan begitu, ya. Makanya Opung, hati-hati kita, ya, kita kawal terus supaya apa? Supaya pemerintahan Bapak Prabowo ini boleh berjalan dengan baik. Itu dia, ya. Jadi masalahnya di situ, gitu, ya. Maksudnya gimana sih, Pung? Begini, ya. Yang aku lihat, ya. Bapak Prabowo ini kan sekarang kan sedang konsentrasi, ya. Konsentrasi yang pertama, ya, menjalankan program. Yang kedua, ya, menjalankan keberlanjutan dari Bapak Joko Widodo. Yang ketiga, ya, beliau itu sedang berusaha keras bagaimana bangsa Indonesia itu boleh bertahan, terlebih lagi bersaing dengan dunia luar, dengan negara-negara asing, kan begitu. Yang keempat, ya, beliau itu sedang
berusaha ya mempersiapkan bangsa ini ya untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Karena kita sudah tahu bagaimana respon Amerika terhadap negara-negara lain ya, dan juga Indonesia saat ini sudah masuk ke dalam salah satu blok, yaitu BRICS. Kan begitu. Sementara waktu kemarin-kemarin kita tidak masuk blok manapun. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Nah, ini kan pekerjaan dari Bapak Prabowo ini kan semakin berat, kan begitu. Nah, apalagi kalau berbicara tentang hilirisasi, ketahanan pangan, peningkatan sumber daya manusia, ya. Setelah itu masalah menjaga kekayaan sumber daya alam negara, kan begitu. Ini tidak lepas dari dari usaha Bapak Prabowo sendiri ya untuk menjaga supaya bagaimana keadaan di dalam negeri itu stabil. Kalau keadaan di dalam negeri itu stabil, ya, itu artinya apa? Itu artinya kita bisa menjaga investasi boleh masuk ke negara kita. Tapi kalau misalnya Bapak Prabowo gagal menjaga stabilitas di dalam negeri, maka ya sudah otomatis ya investasi tidak akan mau nongkrong di negara kita, kan begitu. Nah, ini mereka semua itu ditembak Joko Widodo, ditembak Gibran Rakabuming Raka ya, dan juga mereka sedang mempersalahkan sesuatu hal yang sebetulnya nggak perlu dipermasalahkan, tapi mereka permasalahkan. Artinya apa? Mereka ingin bikin ribut saja. Coba aku tanya dulu sama kalian, kira-kira masalah ijazah palsu itu logis atau enggak? Enggak logis. Tapi mereka permasalahkan karena apa? Tujuannya satu, ya, mereka ini ingin memperkeruh suasana dan mereka ini ingin mengganggu jalannya pemerintahan Bapak Prabowo. Nah, ini dia. Bapak Joko Widodo ya selama ini ya beliau itu seolah-olah menurutku ya, seolah-olah. Koreksi kalau aku salah, ya. Jadi Bapak Joko Widodo seolah-olah dia itu sedang mengorbankan dirinya menjadi sasaran tembak, dia itu sedang mengorbankan dirinya difitnah, menjadi sasaran fitnah, sasaran tudingan, menjadi sasaran dari lemparan-lemparan batu dari para lawan-lawannya, ya. Itu artinya apa? Supaya sasaran itu fokus kepada dirinya dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan Bapak Prabowo. Itu dia. Ya, aku melihatnya seperti itu. Kalaupun ada yang berbeda pandangan sama aku, nggak masalah, kan begitu. Itu hak kalian, ya. Tapi aku melihat seperti itu, ya. Tapi ternyata percaturan itu semuanya itu ada di tangan Bapak Joko Widodo. Nah, ya, contohnya masalah ijazah palsu ini, ya. Dari kalau nggak salah dari tahun 2021, ya, beliau juga masih menjabat sebagai seorang presiden, ya. Ketika itu beliau tahu, ya, siapa orang-orang di balik penudingan ijazah palsu ini, tahu, ya. Tapi demi menjaga stabilitas, ya, dilakukanlah pembiaran gitu kepada mereka semua. Karena apa? Ya, karena ketika mereka nanti contohnya diambil tindakan, maka mereka akan playing victim dan mereka akan menarik simpati dari masyarakat, kan begitu. Nah, sekarang ya tidak ada lagi tidak ada lagi kata maaf bagi mereka ini semua. Dan juga Bapak Joko Widodo juga pasti observasi. Dia itu sudah melihat bagaimana di lapangan, ya, bagaimana masyarakat dari relawan dan juga masyarakat awam, ya, baik di media sosial, ya, beliau pantau. Kira-kira dukung nggak mereka ini semua kepenjarakan? Gitu. Nah, ketika dukungan besar kepada beliau, ya, untuk memenjarakan mereka ini satu persatu, menempuh jalur hukum, ya, maka tindakan itu yang akan diambil oleh beliau. Nah, inilah saatnya. Ya, sekarang ini bukan cuma satu. Kalau kemarin-kemarin cuma Bambang Tri sama si Sugiknur, kan begitu. Sekarang biar tahu kalian, sekali jebak dapat 4, bahkan 5. Rismon, Roy Suryo, setelah itu si Rizal Fadila, Dr. Tifa, kalau nggak salah Kurnia. Ya, itu dia. Ya, ada sekitar 5 kalau nggak salah. Ya, dan sebentar lagi kalau misalnya dilakukan penyelidikan, ya, dan berkembang kepada penyidikan, bisa saja yang tua-tua itu juga ikutan masuk. Yang mana itu, Bung? Motivator lintas benua dan lawyer berkacamata hitam. Ya, itu dia. Karena apa? Karena semuanya itu sudah diperhitungkan. Kenapa? Nah, ini kenapa? Ya, kenapa? Karena langkah ini dia nggak perlu. Ternyata ada gangguan lagi dari pihak Purnawirawan. Kalau yang ini nggak diselesaikan, ya, bisa repot urusannya menyelesaikan semuanya. Gitu loh. Sama kayak kita ngerjakan PR, selesaikan dulu PR matematika, baru masuk ke PR PKN. Selesaikan dulu PR PKN, baru masuk ke menyelesaikan PR biologi, kan begitu kan? Nah, ini masalah ijazah palsu ini diselesaikan dulu, kan begitu. Nah, setelah selesai, mungkin tersisa 1-2 soal, fokus lagi kita ke masalah Purnawirawan. Begitu. Karena apa? Kita nggak tahu lagi bakalan ada PR-PR ke depan harinya.
Gitu. Karena orang Roy Suryo ini jujur aja gue bilang ya, begitu ijazah palsu ini mencuat ke permukaan, kalau nggak dituntaskan ya, ini fufu fafa berkembang lagi. Ini kan manusia kolot ini semua. Nggak ada isu baru yang mau dibawa, isu lama pun jadi. Itu dia, oke? Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Nah, itulah keseruan Opung Parbelak membahas dan mengomentari tentang berita yang lama nggak muncul, yaitu beritanya atau kasusnya Bapak Hasto Kristianto dan juga Ibu Koni. Dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelak membahas dan mengomentari tentang videonya, yaitu tentang kasusnya Bapak Hasto berserta juga yaitu Ibu Koni. Dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.